Halo adik-adik sekolah minggu sekalian. Salam jumpa kembali bagi kita semua. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, perhatikan kemari, duduk yang tenang ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kami semua. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Hakim-Hakim pasal 11, ayat 1 sampai 11. Demikian dikatakan. Adapun Yefta, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi, kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, coba dulu kita semua yang di sini, coba dulu angkat lu tangannya dua-dua, tunjukkan dulu ototnya masing-masing. Otot yang paling kuat, otot yang paling besar di sini siapa? Coba dulu perhatikan kawan-kawan di samping kanan kirinya. Siapa ototnya di sini yang paling kuat, paling besar? Ada siapa? Iya, coba dulu. Mungkin yang sana ya, atau yang sini ya. Nah, coba dulu kan. Jadi, tadi adik-adik dalam firman Tuhan tadi, ada diceritakan seorang pahlawan yang gagah perkasa, yang punya kekuatan yang hebat. Siapa namanya? Siapa nama pahlawan yang gagah perkasa itu? Namanya adalah Yefta. Y-E-F-T-A. Yefta. Coba dulu, sama-sama kita mengucapkan. Yefta. Sekali lagi sama-sama mengucapkan. Yefta. Iya, demikian. Jadi, seorang pahlawan yang gagah perkasa bernama Yefta, dia ini ayahnya bernama Gilead. Dan dia berasal dari Gilead. Nama ayahnya Gilead, kampung halamannya Gilead. Nah, itu dia ya. Jadi seolah-olah seperti misalnya, siapa di sini orang Jakarta? Ya,
Nama ayahnya Jakarta, jadi mirip nama ayahnya dengan kampung halamannya. Demikian juga Yefta, bapaknya Gilead, nama kampung halamannya atau nama daerahnya adalah Gilead juga. Jadi pahlawan yang gagah perkasa ini ternyata lagi sedang galau, sedih hidupnya pada awal hidupnya. Waktu itu dia kehidupannya sangat menyedihkan. Ada yang tahu karena apa? Ada yang memperhatikan tadi? Iya, karena saudara-saudaranya mengusir dia dari rumah dan kampung halamannya. Saudara-saudaranya sendiri mengusir dia dari rumah dan kampung halamannya. Saudara-saudaranya mengatakan, pergi sana, engkau tidak mendapat milik pusaka dari keluarga kami, sebab engkau anak perempuan lain. Tadi dikatakan di sini, perempuan sundal, perempuan yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, melakukan dosa terhadap Tuhan. Perempuan sundal itu orang yang atau perempuan yang melanggar hukum Taurat ke-7, jangan engkau berzina. Nah, jadi memang itu yang dikatakan saudara-saudaranya, pergi sana. Padahal sebenarnya kan adik-adik kan, yang namanya bersaudara, baiknya saling menyayangi, saling mengasihi, saling menerima dalam kekurangan dan kelebihan. Tapi yang dihadapi Yefta, saudara-saudaranya mengusir dia. Kasihan kali hidup dari Yefta ini. Ternyata Yefta, pahlawan yang gagah perkasa itu, ditinggalkanlah keluarganya ataupun saudara-saudaranya, kampung halamannya di Gilead, lalu pergi ke suatu daerah yang bernama Top, bukan top jempol ya, TOB, TOB, daerah Top namanya. Jadi di tempat ini ternyata pahlawan yang gagah perkasa itu jadi bergaul sama orang-orang yang jahat. Petualang-petualang yang merampok itu jadinya kawan dia. Pahlawan yang gagah perkasa ini berada dalam situasi ataupun kehidupannya yang sudah ditinggalkan keluarga, sudah diusir oleh saudara-saudaranya dan akhirnya bergaul bersama orang-orang jahat. Tapi itulah adik-adik sekolah minggu sekalian, ternyata datang satu kesempatan pada Yefta, pahlawan yang gagah perkasa ini, di mana para tua-tua Gilead datang kepada dia dan mengatakan ataupun mengundang, mengajak dia untuk berperang melawan Bani Amon. Jadi Bani Amon dulu yang terlebih dahulu menyerang orang Israel. Jadi karena tidak ada panglima, tidak ada yang memimpin mereka, jadi para tua-tua, orang-orang tua dari Gilead memohon kepada Yefta agar datang dan menjadi kepala atas mereka. Yefta bertanya ataupun mempertanyakan kedatangan mereka. Kenapa baru sekarang? Waktu itu kalian membenci aku. Sekarang kalian datang kepadaku, minta pertolonganku waktu terdesak. Dan Yefta pun menegaskan kembali, apakah benar jika ia nanti memenangkan peperangan, ia akan diangkat menjadi kepala atas bangsa Israel yang besar itu? Lalu para tua-tua Gilead menjawab benar, dan Tuhan menjadi saksi atas apa yang mereka janjikan atau yang mereka katakan. Lalu kemudian Yefta pun berangkat menjadi panglima perang, dan Yefta menyerahkan seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan di Mizpah. M-I-Z-P-A, Mizpah. Coba sama-sama dulu mengatakan. Mizpah. Lebih kuat. Mizpah. Iya, Yefta di Mizpah. Demikian adik-adik sekolah minggu sekalian, cerita Alkitab firman Tuhan saat ini. Lantas, apakah pesan yang bisa kita terima dari cerita tadi? Yang pertama adalah Tuhan mengasihani orang-orang yang kecil dan lemah. Benar bahwa Yefta itu pahlawan yang gagah perkasa, yang memiliki kekuatan yang istimewa. Namun ia menjadi kecil dan lemah oleh karena perlakuan dari saudara-saudaranya sendiri.
ia menjadi orang yang kecil dan lemah di hadapan saudara-saudaranya dan teman sebangsanya sendiri. Itu sebabnya ia diusir dari kampung halamannya, karena ia adalah anak seorang perempuan sundal. Namun Tuhan memiliki rencana yang lain. Tuhan memiliki kehendak yang baik kepada Yefta. Sekalipun orang tuanya berdosa, namun Tuhan berkehendak agar Yefta menjadi orang yang baik hati dan mau mengerjakan kehendak Tuhan. Itu dia tadi adik-adik sekolah minggu sekalian. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa Tuhan mengasihani orang-orang yang kecil dan lemah. Jadi kita tidak boleh anggap sepele ya, jika ada teman-teman kita yang kecil dan lemah. Tidak boleh ada pikiran kita, lu anak orang miskin lu anak yang sakit-sakitan lu. Justru di saat kita memahami Tuhan mengasihani mereka, maka kita juga memberikan support, dukungan kepada teman-teman kita yang bersedih hati, yang lagi galau, yang lagi minder. Kita support atau kita dukung mereka karena kita ingatkan karena Tuhan mengasihani mereka dan kita semua. Termasuk juga adik-adik sekolah minggu sekalian ya. Ya bagi ada mungkin dari kita yang dalam keadaan galau, sedih, diajak teman dan lain sebagainya, ingatlah bahwa Tuhan mengasihani kita semua, mengasihani orang-orang yang kecil dan lemah. Dikatakan dalam Mazmur, bahkan dikatakan dalam Mazmur, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Itulah mulianya kehendak Tuhan. Itulah mulianya kasih Tuhan kepada orang-orang yang kecil dan lemah. Hindari dari kita membuat orang kecil dan lemah ya, tapi memberikan support dan dukungan kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah yang pertama. Pesan yang kedua adalah mengimani kehendak Tuhan atas perubahan hidup orang-orang yang dikasihinya. Jadi, tadi sudah disebutkan, dikatakan bahwa Yefta ini sempat bergaul dengan orang-orang jahat, dengan para petualang-petualang yang merampok. Ia bergaul dengan orang jahat, tapi Tuhan tidak mau hal tersebut terjadi berlarut-larut ataupun menjadi keterusan bagi Yefta yang dipilihnya. Oleh sebab itu, melalui para tua-tua, Yefta kemudian diingatkan untuk meninggalkan lingkungan yang lama untuk mengarah kepada lingkungan yang baru. Dari yang bergaul dengan orang-orang jahat menjadi mengerjakan kehendak Tuhan dalam suatu bangsa yang baik. Itu sebabnya adik-adik sekolah minggu sekalian, Tuhan mengkehendaki kita semua memiliki pertobatan. Jadi yang sebelumnya bergaul dengan orang-orang jahat, kau usah maui, tinggalkan itu. Kita juga memikirkan tidak mau dekat-dekat dengan orang atau bergaul dengan orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang nakalnya nggak karu-karuan misalnya. Kalau udah tahu mereka berbuat jahat, ada yang mau membolos, ada yang mau mencuri, udahlah, menjauhlah dari situ. Bagi kita misalnya atau kalian yang misalnya adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang pernah mencuri? Siapa di sini yang pernah membolos? Nah, ketika udah pernah seperti itu, Tuhan mengingatkan kita, udah, bertobatlah, tinggalkanlah yang sebelumnya. Tuhan mengkehendaki agar kita menjadi anak-anak yang baik, agar adik-adik sekolah minggu sekalian menjadi anak-anak yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Yefta tadi ketika dia menerima panggilan itu, pemilihan itu melalui para tua-tua Gilead, Yefta lebih memilih mengerjakan kehendak Tuhan, bukan kemudian berdiam bersama teman-teman.
yang jahat itu, tapi berangkat meninggalkan teman-teman yang jahat itu untuk kemudian melayani Tuhan, berperang demi kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang Yefta kerjakan. Ada pertobatan dalam hidupnya. Demikian adik-adik sekolah minggu sekalian ya. Mudah-mudahan semuanya jadi anak yang baik ya. Artinya siapa yang nakal-nakal sebelumnya, yang mau melawan orang tuanya, ayo firman Tuhan mengingatkan kita untuk bertobat ya. Kita tiru Yefta yang sebelumnya bergaul dengan kejahatan, dengan orang-orang jahat, kemudian dia mau mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Itulah yang kedua. Yang ketiga dan ini yang terakhir, mengimani kuasa Tuhan yang memberi kemampuan. Benar bahwa Yefta adalah pahlawan yang gagah perkasa, yang memiliki kekuatan yang istimewa. Dan para tua-tua Gilead mengakuinya. Namun tadi disebutkan di ayat yang terakhir, di ayat 11, bahwa Yefta menyerahkan seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan di Mispa. Sebelum ia mengerjakan apa yang harus ia kerjakan, ia bermohon kepada Tuhan. Ia memohon pertolongan Tuhan. Demikian adik-adik sekolah minggu sekalian, dalam apapun yang kita rencanakan atau yang kita kerjakan, ayo coba dulu kita sampaikan semuanya dalam doa kita kepada Tuhan. Misalkan ada yang berencana mau liburan kan, mau melakukan perjalanan, mau jalan-jalan, berdoa dulu kepada Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam perjalanan, mudah-mudahan jauh dari mara bahaya, sehat selamat sampai ke tujuan dan kembali lagi ke rumah. Termasuk juga dalam setiap perencanaan, siapa yang mau jadi dokter, guru, dan lain sebagainya dalam cita-citanya, sampaikan kepada Tuhan. Kita bermohon agar Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk menggapai cita-cita kita. Termasuk juga bangun pagi ataupun tidak berangkat ke sekolah, berdoa kepada Tuhan agar diberikan kemampuan untuk menyerap pelajaran. Sebelum ujian juga berdoa kepada Tuhan agar bisa tenang menjawab soal-soal yang sudah dipersiapkan, bisa membantu untuk menjawab soal-soal ujian. Demikian adik-adik sekolah minggu sekalian, kita mengimani kuasa Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kita. Nah, itulah adik-adik sekolah minggu sekalian cerita Alkitab firman Tuhan saat ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik, memberikan firman-Mu, menyatakan kehendak-Mu kepada kami. Kuatkan kami Tuhan, agar kami mampu untuk mengerjakan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu sekalian, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Bye-bye.